Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, kesempatan kali ini teman-teman, kita melanjutkan topik ada hewan apa di sekitarmu. Kemarin saya sudah menyampaikan materi hewan yang bisa dipelihara dan tidak dipelihara. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi hewan bertulang dan tidak bertulang teman-teman. Sebelum mengenal jenis-jenis hewan bertulang dan tidak bertulang, kita harus mengetahui perbedaan kedua hewan tersebut. Apa perbedaan hewan bertulang dan tidak bertulang? Hewan vertebrata, bertulang, memiliki kerangka tulang yang hidup dan berkembang bersama dengan tubuh. Sementara itu, sebagian hewan avertebrata, tidak bertulang, tidak memiliki kerangka tulang, melainkan kerangka luar yang tidak hidup. Gimana teman-teman sekarang sudah tahu perbedaan kedua jenis hewan tersebut? Sekarang kita bahas jenis hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama hewan berpori, seperti spons laut, Spongilla, Chichon, Euspongia, Potherion, dan Euplectella. Mereka mengonsumsi bakteri dan plankton untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sederhananya, porifera adalah spons yang ternyata adalah hewan berongga atau spons yang biasa dikenal sebagai terumbu karang. Mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Hewan yang bersel banyak, Merazoa, yang paling sederhana atau primitif. B. Sebagian besar hidup di laut dangkal dengan kedalaman sekitar 3,5 meter. C. Bentuk tubuh porifera menyerupai vas bunga atau piala dan melekat pada dasar perairan. Yang kedua hewan berongga, seperti ubur-ubur, bunga karang, anemon laut, ubur-ubur, hidra, koral, polip, dan obelia. Hewan yang menggunakan rongga tubuhnya sebagai tempat pencernaan makanan. Coelenterata disebut juga hewan berongga. Hewan ini belum memiliki alat pernapasan, peredaran darah, susunan sel saraf, dan ekskresi secara khusus. Mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Dapat hidup berkoloni maupun soliter. B. Dindingnya terdiri dari dua lapis sel yaitu lapisan epidermis, luar, dan endodermis, dalam. C. Sepanjang sumbu oral dari mulut sampai dasar memiliki simetri radial dan biradial. D. Coelenteron, semacam kantong yang dilapisi endodermis. E. Terdapat berbagai jaringan urat dan daging. F. Mulutnya dikelilingi tentakel-tentakel. D. Rangkanya terbuat dari bahan tanduk atau gambringan. E. Regenerasi atau berkembang biak. Yang ketiga cacing seperti cacing pipih, cacing benang dan cacing gelang. Cacing adalah sebutan bagi hewan bilateral yang biasanya memiliki tubuh seperti tabung silindris yang panjang, tidak memiliki ekstremitas, dan tidak memiliki mata, meskipun tidak selalu. Mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tidak bertulang belakang. B. Tubuh yang panjang. C. Bernapas melalui kulit. D. Terdiri atas segmen-segmen. Keempat hewan lunak seperti kerang, siput dan cumi-cumi. Molusca berasal dari bahasa Latin, yaitu molluscus yang berarti lunak. Filum Mollusca adalah kelompok hewan yang bertubuh lunak. Sebagian moluska memiliki cangkang untuk melindungi tubuhnya yang lunak, tetapi sebagian lainnya tidak memiliki cangkang. Mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Biasanya belum memiliki kerangka. B. Bertubuh lunak serta berlendir. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kelenjar yang terdapat pada kulit. C. Molusca bercangkang memiliki tubuh yang dilindungi cangkang. Cangkang ini terbuat dari zat kapur. D. Kaki digunakan untuk bergerak dan memangsa. E. Alat perkembangbiakan, peredaran, dan pernapasan serta pencernaan berkembang dengan baik. Kelima hewan dengan kaki beruas seperti kepiting, udang, laba-laba dan serangga. Umumnya di antara ruas-ruas terdapat bagian yang tidak memiliki zat kitin sehingga ruas-ruas tersebut mudah untuk digerakkan. Mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tubuh dan kaki bersegmen. B. Eksoskeleton, dinding tubuh, berkitin dan bersegmen. D. Alat mulut beruas dan dapat beradaptasi untuk makan. E. Bernafas dengan permukaan tubuh, insang, dan trakea. F. Alat pencernaan makanan berbentuk tabung, terletak di sepanjang tubuh. G. Alat pembuangan melalui pipa panjang pada rongga tubuh. H. Bentuk tubuh bilateral simetris. I. Tubuh dibungkus oleh zat kitin. J. Sistem saraf tangga tali. Keenam hewan berkulit duri seperti bintang laut. Echinodermata, hewan berkulit duri, adalah sebuah filum hewan laut yang meliputi bintang laut, teripang, dan beberapa kerabatnya.
Echinodermata merupakan filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota apapun yang hidup di air tawar maupun di darat. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tubuhnya terdiri atas 3 lapisan embrional, yakni ektoderm, mesoderm, dan endoderm. B. Punya rongga tubuh, selom, yang sempurna, disebut triploblastik. C. Selomata selom pada Echinodermata dibatasi oleh periosteum bersilia. D. Berbentuk simetris bilateral jika masih larva, tetapi saat dewasa bentuknya simetris radial, bulat memanjang, atau berlengan. E. Tidak memiliki kepala dan tubuh dalam sumbu oral aboral. F. Mulutnya ada di sisi ventral, dan anus di sisi dorsal. G. Memiliki endoskeleton dari osikel berkapur. H. Bergerak dengan ambulakral, yaitu kaki tabung berlubang kecil untuk mengisap. I. Memiliki sistem pencernaan sempurna, kecuali binatang laut yang tidak mempunyai anus. J. Tidak memiliki sistem ekskresi. Sekarang kita akan membahas hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama hewan Agnatha, contohnya adalah belut. Agnatha merupakan binatang vertebrata yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tubuhnya halus. B. Tidak bersisik, dan berbentuk belut, dengan sirip punggung dan sirip ekor yang berkembang dengan baik. C. Mulut dikelilingi oleh piringan mulut subtorial yang mempunyai gigi bertanduk. Yang kedua hewan Pisces, atau sering kita kenal dengan ikan. Pisces adalah vertebrata akuatik permanen yang memiliki insang untuk bernapas dan tidak memiliki tulang belakang yang sebenarnya. Pisces merupakan kelompok vertebrata yang hidup di perairan dengan menggunakan sirip untuk bergerak dan menjaga keseimbangan tubuh dan memiliki jumlah spesies yang beraneka ragam. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Bernapas dengan insang. B. Rangka tersusun atas tulang sejati. C. Sebagian tubuh ditutupi oleh sisik. D. Berlendir. Yang ketiga hewan amfibi, yaitu hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam, contohnya adalah katak. Hewan amfibi termasuk kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata. Hewan yang tergolong kelas amfibia ini hidupnya bergantung pada suhu lingkungan. Ini karena mereka tidak bisa melakukan proses metabolisme untuk mendapatkan panas. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Hewan berdarah dingin. B. Memiliki kulit yang halus hingga kasar dan banyak kelenjar. C. Kulit cenderung berlendir. D. Jantung terdiri dari 3 ruang, 1 ventrikel dan 2 atrium. E. Bereproduksi dengan bertelur serta pembuahan eksternal. F. Telur terbungkus gelatin atau lendir. G. Mengalami proses metamorfosis sempurna. H. Hewan tetrapoda atau berkaki 4. I. Alat pernapasan berbeda saat masih larva dan dewasa. J. Mata berlapis selaput atau membran nictitans untuk menyelam. Yang keempat hewan reptil merupakan jenis hewan yang melata, contohnya adalah ular, buaya, kadal, kura-kura. Reptil adalah hewan melata yang termasuk berdarah dingin dan memiliki sisik di seluruh tubuhnya. Reptil merupakan hewan dengan 4 tungkai dan menghasilkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Vertebrata berdarah dingin atau poikiloterm. B. Ia memiliki sisik yang menutupi tubuhnya hewan tetrapoda. C. Bernapas dengan paru-paru. D. Tubuh terdiri dari kepala, leher, badan dan ekor. Jantung reptil terdiri dari 4 ruangan. E. Sistem sarafnya mirip dengan burung. F. Reptil memiliki organ indera seperti mata, hidung dan telinga. G. Berumur panjang. Yang kelima hewan Aves, yaitu hewan yang memiliki bulu, contohnya adalah burung. Aves adalah kelompok hewan vertebrata yang memiliki ciri-ciri sayap, paruh, dan tubuh yang ditutupi oleh bulu-bulu. Burung juga memiliki kemampuan terbang yang membuat mereka berbeda dengan kelompok hewan lainnya. Selain itu, burung juga memiliki berbagai macam adaptasi yang memungkinkan mereka untuk hidup di berbagai habitat yang berbeda, seperti di udara, air, dan daratan. Kelompok hewan Aves ini terdiri dari ribuan spesies yang tersebar di seluruh dunia dan memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyebar biji-bijian dan pemakan serangga. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Memiliki bulu-bulu yang menutupi tubuhnya. B. Tubuh yang dilengkapi dengan sayap, sebagian besar dapat terbang. C. Tulang rangka ringan dan hampa yang disebut tulang pneumatik. D. Kelenjar minyak yang berguna untuk menjaga kelembaban bulu. E. Tubuh yang berdarah panas.
Yang keenam, hewan-hewan mamalia dikenal dan disebut sebagai hewan menyusui karena mamalia menyusui anak-anaknya. Mamalia memiliki kelenjar susu sebagai sumber makanan. Sebagian besar mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan anak-anaknya, namun ada beberapa mamalia yang tidak melahirkan atau bertelur. Mamalia jenis ini disebut dengan monotremata memiliki kelenjar susu, namun tidak memiliki puting. Maka dari itu monotremata ini masih digolongkan mamalia. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Mempunyai kelenjar susu. B. Mempunyai tulang belakang, vertebrata. C. Mempunyai anggota tubuh untuk bergerak seperti berenang, berlari dan memegang sesuatu. D. Mempunyai rambut untuk menutupi seluruh tubuhnya. E. Mempunyai kuku atau cakar di bagian jarinya. Kuku atau cakar ini berguna untuk memanjat atau memegang makanan. F. Mempunyai jenis gigi berbeda, gigi taring, gigi seri dan gigi geraham. G. Mempunyai alat pernapasan paru-paru. H. Mempunyai organ jantung yang terbagi dengan 2 serambi dan 2 bilik. Kebanyakan berkembang biak dengan melahirkan, vivipar, ada juga yang berkembang biak dengan bertelur, ovovivipar. I. Mempunyai tempat untuk perkembangbiakan embrio yaitu uterus. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan pada materi ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua.